Saya Arinta Widyasari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari TK Petani School Salatiga. Melalui video ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari kita simak bersama. Saya didampingi oleh Bapak Fasilitator saya, yaitu Bapak Muhammad Kusdi, serta Ibu Pengajar Praktik, yaitu Ibu Rohana Dewi. Untuk melakukan analisis dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin, saya telah melakukan 2 sesi wawancara kepada Mr. Jalu selaku Kepala Sekolah SMP Anak Terang Salatiga dan juga kepada Miss Dian selaku Kepala Sekolah TK Betani School Salatiga. Berikut adalah sesi wawancara bersama dengan Mr. Febrian Jalu Prakosa sebagai Kepala Sekolah SMP Anak Terang Salatiga. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Jadi bagaimana saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi kalau seperti yang saya ketahui dulu, jadi definisinya adalah tentang kalau dilema etika itu berarti tentang kedua solusi atau lebih yang kira-kira sama-sama baiknya maksudnya ya. Tetapi kalau bujukan moral itu adalah yang baik dan yang tidak. Kalau saya sendiri dulu mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi, pokoknya semua permasalahan ya itu adalah permasalahan yang perlu diselesaikan. Tapi semakin hari saya semakin tahu bahwa ada kedua hal yang bertentangan ini ya. Jadi kalau bujukan moral itu tadi saya biasanya melihatnya bahwa kalau ada kesalahan gitu ya, ada kesalahan seperti ini benar atau tidak gitu ya, perbuatan ini benar atau tidak. Jadi itu lebih jelas. Kalau dilema etika itu biasanya ketika kita di sekolah ada permasalahan, terus teman-teman sama-sama memiliki masukan. Nah, masukannya itu kan biasanya bagus, nah itu baru dilema etika. Kurang lebihnya saya membedakannya seperti itu. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk pertanyaan kedua, apabila di sekolah ada beberapa atau dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, biasanya pengambilan keputusan yang saya lakukan, karena saya di sini tidak bekerja sendiri ya, Miss. Jadi ketika dulu mungkin, jadi ini kan sudah tahun ke-6 saya menjadi kepala sekolah. Dulu waktu masih awal saya menjadi kepala sekolah itu berat sekali, karena saya apa-apa saya selesaikan sendiri, karena teman-teman saya lihat juga sudah sibuk dan juga sudah punya kesulitan masing-masing. Saya mencoba menyelesaikannya sendiri, tapi itu ternyata salah. Nah, akhirnya mulai kira-kira tahun kedua saya sudah cukup belajar banyak tentang rutinitas teman-teman dan dan tanggung jawab mereka, tanggung jawab saya sendiri pula, rutinitas saya sendiri pula. Akhirnya saya mencoba untuk memusyawarahkan itu, mendiskusikan itu dengan teman-teman. Selalu harus saya diskusikan, karena kalau misalkan katakanlah itu saya putuskan sendiri, belum tentu itu benar, karena menurut pengalaman saya itu belum tentu sesuai dengan konteks yang terjadi di saat itu gitu. Bisa jadi literatur yang saya baca pun saya telan mentah-mentah tanpa ada saran atau masukan dari teman-teman yang sesuai dengan konteks, lalu saya terapkan. Itu salah kaprah kalau menurut saya. Dan sekarang akhirnya saya biasakan untuk mendiskusikan itu dengan teman-teman, lalu menanyakan kepada mereka apakah solusi tadi ya, pendapat-pendapat yang punya kepentingan sama atau kebaikan tadi benar-benar kontekstual atau tidak buat permasalahan yang kita hadapi sekarang. Begitu kira-kira.
Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Baik, untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan, seperti saya tadi sampaikan sedikit di jawaban untuk pertanyaan nomor 2, saya biasanya akan ada diskusi kepada forum, tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa saya membuat diskusi terbatas juga, karena memang kalau ada masalah tertentu saya akan melihat dulu tingkat sensitivitasnya, lalu tingkat urgensinya, apakah harus segera ditangani atau memang benar-benar sensitif sekali sampai saya harus membicarakannya dengan orang-orang terbatas atau orang-orang tertentu saja. Jadi prosedurnya saya lihat dulu lihat urgensinya, lihat sensitivitasnya, kemudian baru saya mendiskusikannya untuk mencari akar permasalahannya. Nah, setelah tahu akar permasalahannya, baru saya dan juga pihak-pihak terkait mencoba untuk mencari benar-benar menjalankan solusinya, gitu ya, mencari dan menjalankan solusinya. Biasanya seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, untuk hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terkhususnya dalam kasus dilema etika, ya. Biasanya karena dilema etika ini terkait, namanya juga dilema, ada dua atau lebih hal yang membuat saya dan mungkin teman-teman jadi bingung memilih yang mana gitu yang terbaik. Jadi hal-hal yang efektif adalah dengan itu tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, melihat akar permasalahannya apa dan juga konteksnya apa. Katakanlah kalau misalkan permasalahan keterlambatan murid, solusinya adalah ada yang kita hukum untuk duduk di lorong atau berdiri di lorong, gitu ya. Itu baik untuk menanamkan rasa bersalah jarak sisi baiknya, tapi apakah itu relevan dengan keterlambatannya dia, sehingga kita juga harus mencari solusi mungkin yang ada lebih dalam kaitannya dengan keterlambatannya mereka. Mungkin misalkan merefleksikan, menulis apa sih yang menjadi penyebab, meminta anak-anak untuk menulis apa yang menjadi penyebab kira-kira mereka terlambat. Jadi intinya mencari akar permasalahannya, tetapi tidak sampai sampai membuat permasalahan ini jadi bertele-tele, karena setiap permasalahan tentunya harus segera diselesaikan gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk pertanyaan kedua, apabila di sekolah ada beberapa atau dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, biasanya pengambilan keputusan yang saya lakukan, karena saya di sini tidak bekerja sendiri ya, Miss. Jadi ketika dulu mungkin, jadi ini kan sudah tahun ke-6 saya menjadi kepala sekolah. Dulu waktu masih awal saya menjadi kepala sekolah itu berat sekali, karena saya apa-apa saya selesaikan sendiri, karena teman-teman saya lihat juga sudah sibuk dan juga sudah punya kesulitan masing-masing. Saya mencoba menyelesaikannya sendiri, tapi itu ternyata salah. Nah, akhirnya mulai kira-kira tahun kedua saya sudah cukup belajar banyak tentang rutinitas teman-teman dan dan tanggung jawab mereka, tanggung jawab saya sendiri pula, rutinitas saya sendiri pula. Akhirnya saya mencoba untuk memusyawarahkan itu, mendiskusikan itu dengan teman-teman. Selalu harus saya diskusikan, karena kalau misalkan katakanlah itu saya putuskan sendiri, belum tentu itu benar, karena menurut pengalaman saya itu belum tentu sesuai dengan konteks yang terjadi di saat itu. Bisa jadi literatur yang saya baca pun saya telan mentah-mentah tanpa ada saran atau masukan dari teman-teman yang sesuai dengan konteks, lalu saya terapkan. Itu salah kaprah kalau menurut saya. Dan sekarang
akhirnya saya biasakan untuk mendiskusikan itu dengan teman-teman, lalu menanyakan kepada mereka apakah solusi yang tadi ya, pendapat-pendapat yang punya kepentingan sama atau kebaikan tadi benar-benar kontekstual atau tidak buat permasalahan yang kita hadapi sekarang. Begitu kira-kira. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik, untuk tata kala tertentu, untuk penyelesaian kasus dilema etika, saya sebenarnya tidak punya. Tapi kalau tata kala yang seperti ini, misalkan saya monitoring evaluasi untuk memantau apakah ada masalah atau tidak. Jadi saya seperti mencari masalah gitu ya. Itu selalu ada. Jadi setiap pagi mungkin saya keliling ngobrol dengan teman-teman secara non formal, cek bagi teman-teman yang saya temui, karena juga teman-teman yang lain kan juga mayoritas mengajar. Saya cek apakah program atau pembelajaran yang mereka jalankan ada permasalahan atau tidak, ada tantangan atau tidak, murid-murid ada permasalahan atau tidak. Itu saya selalu cari, itu ada jadwalnya. Tetapi kalau untuk dilema etika sendiri, penyelesaian masalahnya, saya merasa kalau ada jadwalnya itu kurang fleksibel gitu. Jadi saya menyediakan diri selalu, makanya saya sebisa mungkin saya ada di kantor atau jemput bola untuk bisa ngobrol sama teman-teman, supaya ketika ada masalah saya bisa langsung ambil respon, langsung saya selesaikan dengan teman-teman seperti solusi yang saya seperti prosedur yang saya jalankan tadi di beberapa nomor sebelumnya. Saya akan diskusi dengan teman-teman untuk di forum besar atau di diskusi kecil dulu terkait dengan tingkat urgensinya ataupun masalah sensitivitasnya tadi. Begitu kira-kira. Jadi kalau misalkan ada jadwal atau tidak, saya bilang untuk dilema etikanya tidak, tapi kalau untuk monitoring evaluasinya ada. Jadi untuk penyelesaian masalahnya saya langsung kasuistik yang istilahnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk orang, sosok ya, atau faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan ya, dalam kasus dilema etika, saya bisa bilang ada beberapa faktor atau beberapa pihak yang mempengaruhi ke arah yang baik yang membantu saya. Yang pertama pastinya teman-teman di sekolah, guru-guru atau staf itu sendiri, karena bagi saya seperti saya sampaikan tadi, hasil refleksi saya juga ketika saya menyelesaikan itu sendiri habis nih emosi saya, pikiran saya gitu ya, waktu saya pun habis. Tapi ketika saya diskusikan dengan teman-teman akan sangat membantu, karena meskipun banyak yang bilang banyak kepala itu akan semakin menyusahkan ketika pengambilan keputusan, tapi saya berani ambil resiko itu karena saya percaya sama teman-teman, mereka selalu memberikan solusi yang luar biasa baik ketika saya buntu. Kemudian ada pihak lain juga di luar sekolah. Saya juga berterima kasih nih, karena ayah saya pun juga seorang pemimpin di tempat kerja beliau. Jadi saya cukup bisa belajar banyak dari beliau, meskipun masalah yang saya ceritakan pun tidak terbatas atau tidak jelas, tidak transparan. Mungkin saya ceritanya hanya ini ada permasalahan seperti A, B, C, atau kadang-kadang saya menggunakan perumpamaan, tapi beliau juga selalu memberikan masukan kepada saya, dan itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini. Nah, di luar sosok yang membantu saya tadi juga ada beberapa literatur yang saya baca, kepemimpinan dan juga pengambilan keputusan seperti itu yang saya jadikan acuan. Saya jadikan acuan untuk mengambil keputusan seperti ini. Gitu kira-kira. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Baik, untuk pembelajaran yang refleksi yang saya dapat
ada beberapa ya. Misalnya yang pertama adalah saya tidak bisa membuat senang semua pihak, dan itu adalah pelajaran yang cukup mahal yang saya dapatkan gitu ya. Mahal harganya dan lama prosesnya. Jadi saya tidak dapat membuat senang semua pihak, sehingga saya juga harus menyadari bahwa saya harus memperjuangkan apa yang menjadi kebenaran itu tadi gitu ya, benar-benar tepat. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa dalam mencari solusinya itu juga tidaklah hal yang mudah gitu ya, bukan hal yang mudah, karena butuh seperti yang saya sampaikan tadi, benar-benar mengerti permasalahannya itu apa, akar permasalahannya apa, karakteristik soal apa ya, pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahannya itu seperti apa. Kalau murid, bagaimana muridnya itu, terus kalau guru dan juga staf, bagaimana karakteristik mereka. Jadi variabel-variabel yang berbeda itu tadi saling bertautan, sehingga membuat permasalahan ini memang perlu waktu gitu ya. Tapi bukan berarti saya menunda-nunda untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang ketiga berarti adalah tetap untuk cepat atau sesegera mungkin menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu bisa dikurangi, ada 3 poin itu. Berikut adalah sesi wawancara bersama dengan Miss Dian Widi Yusanti selaku Kepala Sekolah TK Bethany School Salatiga. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara saya untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu biasanya dengan cara observasi terlebih dahulu, terus kemudian setelah diobservasi ada supervisi terhadap guru jika memang dilema etika itu berhubungan dengan guru. Terus kemudian juga ada dengan peer assessment. Jadi kami mempunyai yang namanya peer assessment atau penilaian teman sejawat. Nah dari situ, karena sebenarnya kan yang berhubungan secara langsung itu kan teman-temannya gitu ya, satu micro teaching gitu kan. Nah mereka yang tahu bagaimana kinerja teman-teman mereka. Jadi dari situlah saya bisa mengobservasi, saya pun juga bisa melakukan supervisi, mengumpulkan semua data-data dari sana, kemudian baru bisa mengidentifikasi kasus tersebut. Terus kemudian kalau yang berhubungan dengan siswa atau orang tua, kami juga memiliki yang namanya buku kasus. Nah buku kasus ini yang berisikan keluhan orang tua atau mungkin saran atau kritik yang membangun untuk sekolah, kepala sekolah dan juga guru. Dari situ nantinya bisa kita mengidentifikasi masalah-masalah mana yang harus segera kita selesaikan dan juga harus ditindaklanjuti begitu. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebenarnya mudah saja gitu. Kalau misal memang ternyata dua masalah itu memang harus maksudnya bisa berjalan dengan dua-duanya, kebijakan itu bisa dilakukan dua-duanya, ya kenapa tidak gitu. Jadi kepentingannya kita lihat gitu ya, kepentingannya seperti apa. Kalau misal ternyata walaupun mempunyai mengandung nilai kebajikannya, terus kemudian bisa dilakukan secara bersama-sama, ya kita lakukan secara bersama-sama, tidak perlu dipilih maksud saya. Tapi kalau seandainya itu harus dipilih salah satu, ya kita lihat secara kepentingannya atau urgensinya gitu, mana yang harus segera ditindaklanjuti, itu yang diutamakan. Terus kemudian juga sebenarnya segala hal tersebut tidak hanya merupakan keputusan saya saja, biasanya juga akan kita florkan ke Dewan Guru begitu. Terus kemudian nanti Dewan Guru akan memutuskan mana dulu yang harus diutamakan, terus kemudian mana dulu yang harus bisa segera dilaksanakan. Tetapi ternyata kok sudah rapat dengan Dewan Guru begitu, kemudian juga belum menemukan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, bisa kok di atas kita tuh masih ada yayasan yang bisa membantu kita, dan itu nanti yang juga bisa membantu segala macam keputusan yang mungkin Dewan Guru atau kepala sekolah tidak bisa memutuskan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Untuk pertama kali
kalinya pasti saya akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, entah itu melalui observasi, entah itu juga mungkin bisa sharing partner seperti itu. Nah kemudian kalau sudah ditemukan beberapa bukti atau beberapa hal yang mendukung, akan saya panggil untuk yang bersangkutan gitu ya. Terus kemudian melakukan klarifikasi dan diskusi. Maksudnya klarifikasi kan karena kita tetap harus tahu ya dari posisi yang bersangkutan atau yang bermasalah sebenarnya kenapa kok bisa seperti itu. Jadi tetap harus ada klarifikasi dan diskusi. Terus kemudian kita juga harus tahu kenapa sih kok masalah ini bisa terjadi, terus bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini pun juga tidak hanya saya saja, tapi mungkin dari pihak yang bersangkutan bisa mengusulkan kalau misal seperti ini bagaimana begitu. Tetapi jika masalah itu sudah teratasi ya sudah selesai begitu ya. Terus tapi kalau misal ternyata masalah itu belum teratasi, mungkin tidak ada kesepakatan antara kepala sekolah dan juga yang bersangkutan, ya berarti kembali lagi seperti yang awal bahwa memang harus ada pihak ketiga gitu ya yang memang harus menengahi begitu. Dan biasanya hal-hal tersebut memang kita bawa ke yayasan supaya ada pihak-pihak yang juga mengetahui atau bisa ikut memutuskan masalah-masalah yang ada gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif itu sebenarnya sharing dengan yang bersangkutan. Jadi maksudnya dari heart to heart seperti itu ya. Maksudnya kenapa bisa masalah tersebut terjadi atau ada beberapa hal yang mungkin menjadikan dilema gitu. Jadi tetap harus sharing itu dilakukan. Terus kemudian setelah kita ketahui dan dapat ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut, biasanya saya sharekan secara umum, maksudnya di dewan rapat dewan guru tanpa maksudnya menyebutkan nama yang tadi saya ajak sharing gitu. Jadi setidaknya jika teman-teman guru yang lainnya yang mungkin menghadapi masalah yang sama sudah tahu bahwa oh ini ada rambu-rambu yang seperti ini gitu. Jadi tidak akan melakukan kesalahan yang sama atau masalah tersebut bisa terselesaikan karena pernah mendengar bahwa kemarin disampaikan seperti ini gitu. Jadi teman-teman pun juga teman-teman yang bermasalah pun juga tidak akan merasa keberatan karena saya tidak menyebutkan nama, tetapi teman-teman yang belum pernah melakukan kesalahan tersebut atau belum pernah menghadapi masalah tersebut bisa ancang-ancang terlebih dahulu, oh kalau seperti ini tidak boleh, oh kalau misalnya ada masalah seperti ini saya harus melakukan ini, seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya kalau masalah etika itu kembali lagi ke personalnya secara pribadi, entah itu kepala sekolah yang bermasalah atau guru, orang tua, bahkan siswa begitu ya. Tapi cuman mungkin lebih spesifiknya itu ke SOP gitu ya, standar operasionalnya itu memang sebenarnya harus jelas. Jadi karena mungkin dari yayasan sendiri untuk buku kepegawaian, karena kalau hubungan dengan guru itu juga tidak secara detail etika mana yang memang harus ditindak, mana juga yang tidak, seperti itu. Jadi saya kadang harus meraba-raba, oh seperti ini ya penyelesaiannya. Cuman kalau lebih enaknya lagi kalau seandainya SOP itu dibuat secara detail, nah saya kan tinggal melaksanakan begitu. Nah disitulah yang menjadi kendala, dan kadang pun saya pun juga kurang bisa menyortir juga, tapi memilah-milah sebenarnya kasus ini nih bisa dijadikan kasus atau hanya sebuah hal yang sepele begitu. Karena kadang yang kita anggap sepele ternyata merupakan sebuah masalah yang besar untuk orang-orang tertentu begitu. Kadang juga yang kita bikin besar ternyata dipandang sepele untuk orang-orang tertentu. Jadi disitulah yang kadang karena hubungannya dengan etika kadang itu memang agak susah. Jadi saya sih pengennya mungkin ada SOP yang jelas begitu sehingga dapat melaksanakan dengan baik. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk jadwal khusus, saya kalau untuk etika terus terang jadwal khususnya hanya melalui supervisi.
Misal supervisi itu jadi dalam satu semester itu saya akan melakukan supervisi sebanyak 1 kali. Jadi kalau misal dalam 1 tahun berarti ada 2 kali supervisi seperti itu. Tetapi lebih-lebih lagi itu sebenarnya tergantung dengan permasalahan yang dihadapi, karena kadang pas saya tidak supervisi ternyata pas ada masalah gitu. Jadi ya tergantung, kalau misal ternyata masalahnya bisa diselesaikan hari ini ya kita akan selesaikan. Tapi kalau ternyata membutuhkan observasi, membutuhkan bukti, membutuhkan banyak hal yang menyangkut masalah tersebut, ya berarti harus membutuhkan waktu yang juga lama. Bahkan ada juga yang memang dari yayasan menginginkan harus ada surat peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3 gitu. Jadi kalau dalam hal ini jadwal yang pasti supervisi dalam 1 semester 1 kali, dan selanjutnya tergantung permasalahan yang kita hadapi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini adalah sebenarnya kedewasaan pribadi masing-masing guru dan staf begitu, dan juga orang tua begitu ya. Jadi kalau teman-teman saya itu mempunyai pribadi yang dewasa, saya yakin untuk masalah etika pun tidak akan terlalu banyak. Bahkan kalau saya bisa lihat di buku saya, buku supervisi itu kalau untuk etika pasti nilainya akan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang sebenarnya paling penting adalah karena keimanan yang takut akan Tuhan. Dimana kalau semua teman-teman saya takut akan Tuhan, untuk melanggar sebuah etika itu pasti akan memikirkan 2 kali gitu ya, karena hukumnya adalah masuk neraka seperti itu. Terus kemudian juga dengan teman sejawat atau peer teaching yang juga sangat membantu. Jadi peran mereka itu adalah sebagai penyambung sebenarnya. Jadi sebelum masuk ke saya begitu, jadi setiap ada permasalahan, karena sudah ada beberapa hal-hal yang oh ini tidak boleh, seperti tidak boleh, dan kemudian saling mengingatkan, itu yang paling utama. Jadi teman yang saling mengingatkan, teman yang juga saling mengasihi, itu jadinya yang lainnya itu jika ada masalah yang berhubungan dengan etika itu pasti belum pernah sampai ke saya atau bahkan sampai ke ranah yayasan. Jadi salut untuk teman-teman saya yang mempunyai pribadi yang sudah dewasa dan juga takut akan Tuhan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapat itu adalah sebenarnya keputusan tidak harus dari kepala sekolah gitu. Jadi keputusan juga tidak hanya dari top down decision gitu ya. Jadi semua keputusan itu bisa dimusyawarahkan, bisa didiskusikan untuk mendapatkan sebuah kata mufakat seperti itu. Terus kemudian dan jika berhubungan dengan pribadi gitu ya, kepala sekolah dapat melakukan face to face discussion gitu. Dan kalau misal itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan, kalau ternyata itu masalah sudah selesai dan mungkin perlu di-sharingkan, kita bisa sharingkan ke diri sendiri. Terus kemudian juga bantuan dari teman lain gitu ya, tidak cuma dari kepala sekolah. Itu kenapa diperlukan? Karena untuk menghindari pemecahan masalah yang berdasarkan subjektivitas. Dan mungkin karena saya tidak suka dengan guru tersebut gitu kan, terus kemudian saya merasa bahwa ini tidak beretika, ini masalahnya harus langsung dibawa kemana seperti itu. Nah itu yang diperlukan adalah teman untuk bisa sharing sehingga penilaiannya tidak secara subjektivitas. Terus kemudian juga kita harus bisa berkaca kepada diri sendiri. Bagaimana kalau seandainya saya ada di posisi para orang tua atau posisi guru tersebut yang mungkin mempunyai masalah. Jadi saya harus bisa memposisikan itu. Bisa kita bilang bahwa kita harus bisa put yourself in someone moccasin gitu. Jadi baru kita bisa memutuskan sebuah kebijakan dan keputusan. Kalau kita sudah bisa menempatkan hal tersebut, saya rasa segalanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Analisa wawancara. Dari hasil wawancara dengan kedua kepala sekolah, saya dapat menyimpulkan bahwa kedua kepala sekolah tersebut telah menggunakan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Namun, pada prakteknya, 9 langkah pengambilan keputusan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Refleksi wawancara. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa
yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Para pemimpin yang saya wawancara mengidentifikasi permasalahan dengan cara sebagai berikut. Melakukan observasi, supervisi, peer assessment, dan buku kasus, serta meminta masukan dari rekan sejawat. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari di modul 3.1, para kepala sekolah telah menggunakan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Namun, pada prakteknya 9 langkah pengambilan sebuah keputusan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh, terutama pada investigasi opsi trilema. Bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan dari kedua pemimpin yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua kepala sekolah sama-sama mengambil keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan prinsip yang dianut oleh satuan pendidikan. Yang kedua, penyelesaian masalah dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga, dalam pengambilan keputusan, kedua kepala sekolah sama-sama melakukan identifikasi permasalahan dan melanjutkan dengan diskusi. Sedangkan perbedaan dari kedua pemimpin yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah yang pertama lebih mengedepankan prinsip care-based thinking, sedangkan kepala sekolah yang kedua lebih condong menggunakan prinsip rule-based thinking. Dan yang kedua adalah kepala sekolah pertama menggunakan uji panutan dalam pengambilan keputusan, sedangkan kepala sekolah yang kedua menggunakan uji intuisi. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah yang pertama akan menempatkan paradigma kebenaran versus kesetiaan dalam dilema etika. Beliau juga akan menggunakan prinsip care-based thinking dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini akan mempertimbangkan karakter semua pihak yang terlibat. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi akar permasalahan sebelum mengambil sebuah keputusan. Berdasarkan dengan hasil wawancara kepala sekolah yang kedua, beliau akan melakukan diskusi atau musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan dan berusaha selalu menempatkan diri di posisi orang lain atau pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Mengenai pengujian keputusan, kedua pimpinan dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan dengan melakukan uji benar salah. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi dilema etika, saya akan melakukan teknik pengambilan keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan mulai dari mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, serta merefleksikan. Saya akan menerapkan saat diperhadapkan pada suatu kasus dilema etika atau bujukan moral. Juga saat rekan sejawat menemui kasus dan membutuhkan bantuan untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.